Kenapa sih gue kerja keras tapi rezeki gue seret? Iya. Karena orang kita nggak suka mikir, sukanya nyontek. Di mana-mana digaungin, amati, tiru, modifikasi. Lu jangan kan modifikasi, lu amati, tiru, plek aja lo kagak bisa. Jangan overthinking. Terus gimana caranya supaya gue nggak overthinking? Jawaban gue simple, overdoing bro. Merdekakan dulu mindset lo, supaya tindakan-tindakan lo, action lo itu jauh lebih konkret, jauh lebih confident. Banyak orang bimbang dalam mengambil keputusan, banyak orang labil dalam situasi. Kita semakin kita reach to a level yang established, itu ada yang namanya different kind of risk yang orang lain nggak lagi watch, yang dia cuman lihat, oh you have reached. Lu jangan sembarangan ngejudge orang, termasuk judge diri kita, karena kita hampir setiap hari ngejudge diri kita juga. Every thief, setiap pencuri itu punya masa depan, setiap pendeta punya masa lalu. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di KIC Talk. Di episode kali ini saya ada kedatangan salah satu sahabat saya. Udah lama banget nggak ketemu Bro Sunil. Hey bro, what's up? Baik banget bro. Bro, perkenalan dulu mungkin bro. Mungkin ada beberapa yang belum tahu lu nih, karena kan lu sempat ngilang juga ya dari peredaran ya, karena sibuk sesuatu ya. Nah, mungkin bisa sharing dulu bro. Nama gue Sunil Tolani, seorang entrepreneur dan juga mindset hacker, dan sekarang lagi sibuk ngebangun media yang namanya Big Thinkers. Mantap. Nah bro, bisa cerita dikit nggak nih perjalanan lu dari awal? Karena gue dulu kenal lu kan sebagai ini ya, founder iDAF ya. Iya. Platform tentang affiliate marketing ya, Iya. waktu di era itu ya. Iya. Nah, gimana tuh tiba-tiba dari perjalanan itu lu tiba-tiba bangun sih Big Thinkers ini sama? Oh itu ngelewatin banyak roller coaster sih. Menurut gue pada saat lo kenal gue itu zaman-zamannya gue masih punya digital agency yang namanya Caliberworks. Oh iya. Ya, habis itu gue jalanin startup namanya iDAF, Indonesia Affiliate. Itu jauh sebelum Shopee atau Tokopedia dan berbagai macam affiliate platform yang ada sekarang lah. Dan kita waktu itu memang one of the first. Nah, good thing to be one of the first is you feel good. Tapi bad thing to be one of the first kalau lo too early di market ya kan, terlalu awal, marketnya belum siap nih. Nah, jadi salah satu keputusan yang diambil sama gue waktu itu adalah memang tidak melanjutkan startup itu karena itu akan berdarah-darah. Karena gue kagak bisa prediksi pandemi bro. Oh ya iya. kan? Iya. Kan itu 2015-2016 kan. Iya. Pandemi kan 2020. Jadi waktu itu gue bilang, wah kalau kayak begini gue juga ada tanggung jawab dana investor dan sebagainya. Jadi lebih baik gue matiin sekarang daripada gue berdarah-darah tapi ruginya makin besar. Dan juga banyak faktor, melihat market lagi kondisinya belum ready dan sebagainya. Jadi gue waktu itu mikir udahlah, gak usah dilanjutin. Kalau yang digital agency masih berjalan, cuman guanya udah di fase kayak bisa dibilang di satu titik jenuh iya, tapi di titik yang lain kayak pengen mencari tantangan yang lebih besar. Dan memang waktu itu gue ngomong sama partner gue, dan kebetulan partner gue menyetujui waktu gue dapat opportunity untuk menjadi CTO di sebuah perusahaan TBK. Dan di situ kesempatan gue kan dari dulu pengen nih IPO gitu kan. Ya, lu kalau mau IPO lu nggak bisa ucuk-ucuk lah, lu kerja dulu kayak lu istilahnya punya affiliate di dalam lah, dan lu belajar. Gue dapat kesempatan itu, dan dalam proses itu gue jalan nggak sampai 2 tahun, partner gue bilang udah mendingan saham lu gue beli deh. Jadi ya udah, jadi gue sold my company, my shares gitu, and akhirnya gue tetap di perusahaan sebagai profesional. Ya gue jalanin itu hampir 4 tahun ya by now. Tapi ya itu sisi jiwa entrepreneur tuh kan nggak bisa direm lama-lama. Ya udah akhirnya gue decide gue pengen bangun media business. Gue ngeliat media will be the next thing, because I think di era sekarang itu hampir semua itu butuh attention. Yes. Hampir semua people, business, brands itu butuh attention, and attention is media basically. Ya, gue bangun podcast itu, dan kedua gue juga ada ini bro, ada rasa kayak gue tuh pengen banget bikin podcast yang bisa memberikan insight yang lebih praktikal, nggak banyak ngalur ngidul ceritanya, lebih straight deep insight dari pelaku. Jadi orang-orang yang nonton, UKM yang nonton itu udah langsung bisa
minimal diajak untuk berpikir, makanya big thinkers, diajak untuk berpikir besar dulu. Karena sebelum lu menciptakan profit besar, menciptakan dampak besar, mulainya kan dari berpikir besar dulu. Itu sih bro. Oh berarti itu salah satu alasan juga kenapa lu bangun si big thinkers tadi ya. Betul. Nah kalau menurut lu sendiri dengan lu, kalau gue lihat kan ini visi misinya berarti lu ingin ngebantu si masyarakat ini yang mungkin hidupnya stagnan ya, bisa jadi atau stuck ya. Di satu sisi mungkin secara bisnis, ekonomi ataupun life-nya dia stuck di situ. Nah harapannya dengan media si big thinkers ini bisa nge-solving hal tersebut. Minimal menjadi titik lentera baru lah buat mereka lah. Nah kalau gue lihat kan lu juga ada belajar tentang NLP ya kalau nggak salah ya. Betul bro. Nah dari pengalaman lu pribadi nih, apa sih yang ngebedain seseorang itu bisa berhasil transformasi? Dari mungkin dia dari misalkan tadi nih kita cerita dari mungkin dia basically karyawan, tiba-tiba dia mau beralih nih jadi entrepreneur. Nah apa sih yang membuat si seseorang ini bisa berhasil transisi dari si yang dulunya dia bekerja 9 to 5 tiba-tiba menjadi seorang entrepreneur yang bekerja 24 hours. Yoi 24 hours. Oke, 1 growth mindset. Growth mindset. Iya, pola pikir yang selalu bertumbuh. Dan itu yang gue dapetin setelah gue mendalami yang namanya NLP. NLP itu kan Neuro Linguistic Programming, lebih ke neuro. Ya kan? Di situ banyak sekali modalitas bro, ada hampir 78 modalitas. Maksudnya modalitas ini apa sih? Patterns, pola-pola kita. Pola kita yang secara autopilot. Misalnya ada orang nyela lu, sebelum lu respon, itu pola lu udah on dulu tuh. Karena udah keseringan lu melakukan pola itu. Misalnya lu tipenya ofensif, tipenya defensif, lu akan langsung melakukan defense. Tapi kalau lu udah mendalami NLP, lu bisa mainin pola dengan sistem pause. Jadi orang lagi nyela lu langsung pause dulu. Yang ada di kepala lu, dia baik-baik aja gak sih? Kok dia mendadak nyela gue? Jadi lu sebelum langsung react, lu kayak pause dulu gitu. Nah itu yang dimaksud dengan growth mindset. Jadi you pause, you learn before you react. Jadi lu bisa belajar untuk lebih respon. Oke. Nah, berikutnya bro. Tadi kan lu cerita saat ini lagi menjabat sebagai CTO ya. Di salah satu company TBK berarti sudah IPO ya. Nah, apakah ada perbedaan waktu lu menjabat kalau lu di IDEF CTO juga kan? Iya, bukan. Di IDEF gue sebagai CEO. Oh, sebagai di Caliberworks juga gue sempat jadi CEO. Nah, apakah ada perbedaan antara perusahaan yang sudah IPO terbuka dengan on site company public? Apa maksudnya? Perbedaannya sangat amat jauh. Jadi gue bisa menyimpulkan begini. Perbedaan entrepreneur sama pedagang bro, itu yang gue bisa simpulkan. Kalau mental dagang itu lu nggak pikirin yang namanya manajemen. Oke, yang penting cuan aja. Yang penting cuan, apapun strateginya yang penting cuan. Jadi lu di dalamnya berantakan pun yang penting pokoknya lu get it rolling aja. Jadi yang namanya area manajemen itu jarang disentuh. Paling apa sih? Ya udah lu cuma punya tim, tapi do you really manage them? Do you really build them? Do you really give them the opportunity untuk menjadi leaders, mengambil keputusan gitu kan? Jarang. Kebanyakan semua bertumpu di ownernya. Ya kan? Kalaupun lu bikin SOP ya paling hal-hal yang bisa lu ulang-ulangnya robotik lah. Di corporate yang gue belajar itu satu, nilai-nilai profesionalisme. Jadi pada saat lu menjadi leader, lu itu bahasanya gini, director. What is your job? Directing. Nah, gimana lu mendirect orang kalau lu sendiri nggak bisa direct diri lu? Jadi di situ butuh apa sih? Detailing, butuh administratif. Jadi ada beberapa disiplin yang disiplin itu makanya kita nyebut orang dia profesional. Kenapa kata-kata dia profesional? Karena ada beberapa disiplin yang dia jalanin dan dihidupi. Nah kalau pedagang itu pokoknya yang penting dia ulet, dia on time, dia jago capture opportunity. Iya, oke. Itu juga dianggap wah dia top. Tapi gue jarang ketemu orang pedagang ngomong ke pedagang dia profesional, jarang. Cuman ngomongnya dia hebat.
Dia profesional itu hanya orang yang memang punya ilmu disiplin dan manajemen. Self management, people management. Dan itu yang gue lihat, dan itu yang mentransformasi diri gue sih. Oke, berarti sebenarnya orang kalau mau ibaratnya scale up ya berarti jatuhnya ya. Dari perusahaan berarti private company ya, pribadi, dia mau IPO, berarti sebenarnya dia harus belajar tentang managing people sama disiplin tadi dulu ya. Kalau dia nggak punya ini sebenarnya kalau dia IPO pun pasti berantakan kan. Ya, jadi kalau bahasa gamblangnya itu transisi dari seorang businessman menjadi corporate business. Karena bisnis di sini, corporate di sini, corporate tuh udah layer of thinkingnya udah beda. Korporasi gitu kan. Bukan koperasi bro ya, korporasi. Gitu. Jadi ya IPO banyak bro, yang masih level pedagang IPO juga banyak. Tapi kan babak belum. Iya, babak belum. Tadi gue bilang. Iya. Karena dia secara manajemen dan sistemnya kan nggak siap. Belum corporate style. Yes, betul. Alhasil kan ya managingnya itu masih dia pakai style yang waktu dia di private company. Gitu loh, bukan di public company. Zaman kita nih bro, zaman kita baru lulus kuliah nih, maksudnya di era-era itu, lu masih ingat kan kalau misalnya orang kalau apply job terus dia punya CV dia pernah kerja di Astra, itu dianggap apa bro? Hebat. Kenapa bro? Professional company bro. Oke. Kenapa brand itu saat itu dianggap top gitu maksudnya kan? Wah gila, pokoknya lu pernah kerja di Astra, gaji lu pasti gede gitu kan. Karena lu kalau udah pernah masuk situ berarti lu udah ngelewatin training profesionalismenya di situ. Oke, itu mirip kayak perbankan ya dulu ya. Kalau dulu perbankan kan waktu di era-era dulu itu era-era Citibank ya. Yes. Lu kalau lulus dari Citibank, lu keluar kepala cabang tuh. Yes, betul. Iya kan? Wah, lu lulusan mana Citibank, kepala cabang. Iya, betul. Oke. Karena memang secara sistemasi, cara kerja antara private company dengan tadi corporate company emang sangat berbeda jauh banget ya. Jauh banget. Oke. Nah, terus yang paling menarik nih, gua sempat lihat juga nih ya salah satu buku lu ya. Nah, itu judulnya tuh udah gini aja. Ada cerita nggak sih kenapa lu kasih judul itu? Judul kayak gak ada judul lain bro. Justru karena nggak ada judul lain bro. Makanya lu kasih judul. Karena ngentrik banget soal itu. Gini bro, lu dan gue, kita berdua nih, udah di umur segini pun, udah melewati begitu banyak pengalaman pun, masih suka nyangkut kadang-kadang sesuatu kita nunda-nunda pasti. Betul. Ya kan? Betul. Terus ada kejadian apa kita jadi overthinking, bener nggak? Betul. Nah, kita itu di era sekarang itu dibombardir dengan begitu banyak information. Yes. Dibombardir begitu banyak. Jadi lu nggak bisa lagi ngebanggain diri lu atau gue ngebanggain diri gue bahwa kita itu udah wise. Justru orang yang wise di era sekarang itu gue kesian karena dibombardir sama begitu banyak new things. Adaptasinya harus konkret, harus gercep. Di era sekarang kan gercep. Kalau di era dulu istilahnya gercep itu lu cuannya bisa 30 kali X. Sekarang lu nggak gercep, cuan lu nggak 1X. 1X pun enggak gitu loh. Jadi gue bikin buku ini itu sebenarnya lebih ke melihat setiap orang lagi melewati struggle, termasuk diri gue. Gimana caranya mensimplify struggle itu. Nah, karena gue mendalami NLP dan gue melihat ada satu modalitas bro, namanya reframing. Modalitas itu ternyata bisa diaplikasikan di sebagian besar issues dalam kehidupan kita. Jadi gue bikin bukunya itu benar-benar ngebahas, jadi di mental gue gini, buku ini gue mau nulis dan mau mempresentasikan ke orang-orang as a gift to people gitu ya. Solusi lu di sini, udah gini aja. Jadi lu mau apa? Lu punya problem, lu suka overthinking, ada di situ. Karena gue konsepnya skenario based. Bukan konsep lu baca, skenario. Skenario lu ngomongin ekspektasi deh, paling gampang deh gue sama lu misalnya lagi teleponan, bro datang ya podcast ya, di otak nih ekspektasinya nanti gue bakal begini-begini, di otak lu juga nanti ekspektasinya, tapi kita nggak pernah mengkomunikasikan ekspektasi itu loh bro. Betul. Setuju ya? Betul. Itu baru hal yang paling cetek. Beda kalau apalagi ngomongnya lebih intens, hubungan suami istri, hubungan atasan dan bawahan istilahnya gitu ya. Dan
di dalam dunia pekerjaan dan sebagainya, leaders and their subordinates gitu. Banyak sekali terjadi miscommunication karena nggak mengutarakan ekspektasi gue apa. Di sini juga gue tulis manajemen ekspektasi. Jadi ada manajemen ekspektasi, ada overthinking, ada procrastination, ada wirausaha, ada money block yang sekarang lagi marak-maraknya nih, ngomongin money magnet lah dan sebagainya money block. Kenapa sih gue kerja keras tapi rezeki gue seret? Nah gitu kan. Itu ada juga. Jadi gue bikin hampir semua termasuk cara bersyukur, bro. Nah, menarik. Sesimpel itu. Jadi kita selalu, lo itu orangnya kurang bersyukur kali. Nah, kenapa ya? Karena nggak ada yang ngajarin cara bersyukur gimana, bro. Iya, benar. Nggak ada yang ngajarin, bro. Jadi ternyata kita tuh punya pola itu lumayan berantakan di kepala kita. Dan setelah dengan modalitas reframing, ternyata isu itu hanya besar di dalam pikiran kita. Di kenyataan isunya nggak besar, bro. Nah, bayangin kita hidup sehari-hari, ada problem besar beneran, sama problem besar palsu yang diciptakan di kepala kita, dan kita jadi blur untuk memisahkan itu. Karena yang kita fokus ke problem palsu yang diciptakan sama pikiran kita sendiri. Jadi kita nggak fokus ke yang real problem besar itu apa. Karena udah kusut duluan mikirin yang itu. Makanya jadi bukunya lebih ke ngebantu untuk ngehack. Gitu, bro. Menarik. Terus dari buku ini kan berarti buku ini sebenarnya kayak semacam kayak skrip ya jatuhnya ya. Guidebook. Iya, panduan ya. Yeah. Jadi dia punya problem apa, dia baca sampel problemnya, halaman berapa, dia tinggal baca di situ. Yeah. Skenario kejadiannya sama nggak kayak yang dia pikirin tadi? Kalau sama, ya tinggal baca. Yeah. Menarik juga ya? Nah, gue konsepnya kenapa begitu, bro? Yeah. Karena orang kita nggak suka mikir, sukanya nyontek. Iya, copy paste kan? Bener nggak? Bener. Di mana-mana digaungin, amati, tiru, modifikasi. Lu jangan kan modifikasi, lu amati, tiru, plek aja lo kagak bisa, apalagi amati. Benar. Kadang-kadang kita udah kasih panduan yang plek aja dia bingung. Nah, makanya. Jadi gue bilang udah gue kasih lo panduan, tapi di buku ini gue kan hanya panduan, actionnya gue siapin, bro. Oh. Jadi contoh, lo nge-WA partner bisnis lo lagi penting nih, lagi perlu respon nih. Dia nggak jawab. Lu liatin, lu pantengin, dia online 15 menit dia kagak jawab. Otak lu kemana-mana. Wah, kurang ajar nih, gue lagi serius penting, dia nggak anggap gue. Wah, dia cuek. Wah, otak lu udah kemana-mana. Nah, itu namanya managing expectation. Lu udah ngebayangin kemana-mana, lu sendiri yang bayangin tuh kan. Padahal masalahnya lu tinggal ketik dengan caps lock, penting banget bro, hubungin gue sekarang, selesai sebenarnya. Habis itu lu lanjutin pekerjaan lu. Karena mungkin dia juga lagi ada isu yang dia belum bisa komunikasikan ke lu. Jadi give it time gitu kan. Nah, di buku ini dikasih tahu. Jadi kalau lu begitu, udah lu reframe otak lu, aksinya ngapain? Ya lu baca buku kayak, lu ngurusin kerjaan yang lain kayak, jangan nyangkut di situ aja gitu. Intinya buku ini bikin lu move on, bro. Nggak nyangkut, bro. Oke. Jadi gimana caranya dia bisa sebenarnya gini, mengerjakan hal-hal lain tanpa harus terganggu hal yang sebenarnya buat dia stagnan di sini. Yes, benar. Ya kan? Jadi kalau tadi kan lu bilang kalau misalkan dia butuh nih informasi ataupun respon dari si A, sebenarnya dia masih ada kerjaan nih B, C, mungkin dia harus kontak si B, harus kontak si C, harus konfirmasi si D. Nah, tapi 3 pekerjaan ini akhirnya terhenti. Karena dia ngerasa yang ini lebih urgent gitu loh. Padahal kan bisa dia habis selesai tadi lu bilang dia ngechat ke sini sambil nunggu ini dia akan ngerjain yang lain. Nah, panduan buku ini adalah ibaratnya kayak guidance gimana supaya lu bisa mengerjakan berarti multitasking ya. Yes, dan lu bisa langsung action. Kadang kan ya nih lu ngomongnya gampang, jangan overthinking. Terus gimana caranya supaya gua nggak overthinking? Jawaban gua simple, overdoing, bro. Oh iya, benar. Kadang orang jadi banyak berpikir karena dia nggak ngapa-ngapain kan, bengong. Benar. Karena bengong gitu. Benar. Menarik. Nah, apa sih turning point dalam hidup lu yang paling berkesan, yang bikin lu akhirnya gue kayaknya harus berubah nih? Oh, pada saat gue melewati beberapa kali downtime. Jadi gue berusaha dulu misalnya gini, dari fase yang
bonek, ya kan, nekat gitu kan. Berarti kan nggak pakai otak ya, nekat doang, nyali doang nih. Dari zaman itu sampai pakai jalan yang benar, sampai melakukan pekerjaan dengan penuh kejujuran, cile gitu ya. Kok masih aja ada stucknya, kok masih aja nih gitu kan. Terus dari kontak berbagai macam orang yang bacain pace lah, bacain numerologi lah, pokoknya segala macam lah ya. Kita cari informasi kan di luar dulu. Then I realize semua di luar udah gue lakuin. Berarti masalahnya bukan di luar, masalahnya di dalam. Oke. Yang satu-satunya bagian yang gue belum pernah explore adalah menyelam ke dalam. Dan pada saat itu gue bilang itu adalah cara yang akan gue coba gue tempuh. Setelah gue nyelam ke dalam, gue ketawa ngakak bro. Ternyata 90% menurut gue pribadi, problem yang ada di hidup kita itu 90% kita adalah penyebabnya. Berawal dari kita sendiri. Berawal dari kita sendiri semuanya. Dan ya itu turning point gue. Di situ gue bilang, gila kalau gue bisa menyadari ini, berapa banyak orang yang belum menyadari ini gitu loh. Dan di situ gue deliver melalui flag gue yang namanya mindset merdeka. Jadi maksudnya kata-kata mindset merdeka itu merdekakan dulu mindset lo supaya tindakan-tindakan lo, action lo itu jauh lebih konkret, jauh lebih confident. Banyak orang nggak confident bro. Yes. Banyak orang bimbang dalam mengambil keputusan. Banyak orang labil dalam situasi. Ini baru ngomongin dirinya. Dirinya labil, belum lagi situasi. Bayangin waktu pandemik, manusianya labil, ketemu situasi yang nggak pasti. Double kan? Lengkap banget. Gitu. Makanya di pandemi itu sebenarnya kan orang-orang depresi itu jauh lebih banyak bro, dibandingkan sekarang. Pasti bro. Gitu, karena dia stresnya banyak kan, stres masalah ekonomi, life dan lain-lain. Dan gue juga nggak deny, gue juga waktu itu sempat kayak what's happening ya waktu di lockdown pertama itu ya. Itu udah, karena beritanya juga di tiap hari di TV berapa orang meninggal. Lu dengerin kayak begitu orang juga bisa gila bro. Gitu. Belum lagi yang punya liabilities yang besar, belum lagi yang main spekulasi yang gede-gedean. Wah itu nggak ada second plan gitu kan. Itu susah. Iya soalnya gue sendiri juga berasa sih waktu pandemi itu kan cicilan gue kan lumayan gede tuh. Per bulan itu lumayan gede. Nah, bayangin aja tuh. Dan kos-kosan itu kan waktu lockdown itu kerasa karena kan kita rata-rata kan penghuni itu kan adalah orang-orang yang sebenarnya dia bukan tinggal di kota itu tapi pendatang semua. Pendatang dan harapin dari gaji kan? Betul. Nah, begitu ada PHK, terus ada yang sistem konsep ganjil genep kalau dulu kalau kata mereka. Jadi Senin yang masuk siapa? Selasa ganti siapa? Nanti Rabu ganti lagi dia masuk gitu. Nah, sistem ganjil genep katanya. Nah, itu otomatis kan mengganggu pendapatan dia tuh. Mengganggu pendapatan dia secara nggak langsung akan mengganggu pendapatan gua bro. Pasti. Karena dia kagak bisa bayar ongkos kan. Nah, dia mau minta diskon, kita juga berat mau kasih diskon. Nggak ketemu, dia kabur. Iya, betul. Posisi yang sangat ngerak tuh. Waktu pandemi soalnya kita ngerasain okupansi gua yang sebelumnya hampir berarti 100% lah ya, full. Abis kena pandemi, yang kloter pertama tuh, PPKM ya kalau nggak salah ya, yang dia lockdown pertama, itu gua langsung drop 60%. Okupansi gue hilang. Turun ya. Jadi tinggal sisa 40%. Tinggal 40% dan 40% itu orang-orang yang sebenarnya dia pengen pulang tapi males bro ketemu orang tuanya bro. Iya. Gitu. Karena dia kondisinya juga lagi nggak baik-baik aja. Iya betul. Karena dia juga stres takutnya pulang nggak bebas. Gitu loh. Kalau di sini kan dia bebas nih. Ya udah mendingan udahlah di kamar aja deh. Karena dia kalau pulang, kalau menurut beberapa dari penghuninya kita, dia tuh mikirnya gini, kalau gue pulang nanti gue nggak bisa main game, nanti gue nggak bisa teleponan malam-malam, nanti disuruh bangun pagi. Jadi mereka tuh ada, ya tadi lu bilang, ada ekspektasi masing-masing di dalam pikiran mereka. Dan terus muter aja. Iya betul. Dan akhirnya kan bikin mereka stres. Udah mendingan gue nggak usah deh. Gitu. Nah, tapi itu juga bagus. Jadi kan dia tetap ngekos sama gue gitu. Jadi ada bagusnya juga. Nah begitu lockdown kedua dibuka. Nah, baru okupansi mulai pulih. Balik lagi pada karena orang dapat duit, bisa spending segala macam. Jadi memang roda ekonomi mulai bergerak lagi. Betul. Jadi memang ya bisa dibilang kalau kita bilang pandemi itu nggak ngefek, ya menurut gua sih bullshit juga ya karena it really affects every aspect. Secara general
hampir semua industri kecuali industri kesehatan. Yes, karena memang dalam setiap krisis bakal ada satu winner atau dua winner. Yes, betul. Nah, itu kan waktu itu memang semua pada babak belur kecuali ya gas, oksigen ya, yang pedagang oksigen, gas sama si rumah sakit yang paling laku sama apotik dulu. Nah, menurut lu kira-kira nih, kan mereka saat ini kan tadi udah banyak banget sebenarnya informasi banyak, terus tempat sumber pembelajaran juga sekarang banyak, nggak kayak zaman dulu kita. Dulu kita kalau mau belajar sesuatu itu setengah mati, mau ikut seminar mahal, ya kan? Mau nonton juga di YouTube, kagak ada YouTube zaman dulu, ya kan? Cuman dengerin apa? Orang ngomong, itu pun kalau dia mau ngasih informasi ilmunya. Nah, tapi kenapa ya dengan begitu banyaknya saat ini informasi, ilmu berlimpah, tapi kok orang masih stuck, bro? Kalau punya pengalaman tuh mungkin ada yang jadi gini, pernah share gitu. Masalahnya orang itu kebanyakan, kalau bahasa Indonesianya mungkin gue sulit mencoba mentranslate. Tapi ada satu term yang namanya, kita tuh kebanyakan mendengarkan. In English tuh ngomongnya gini, you hear too much but you listen very less. Buat gue bahasanya gini, kebanyakan informasi di luar sana itu nggak ada yang jelek. Tapi tugas kita sebagai orang yang seeking, mencari informasi, itu adalah memfilter informasi. Caranya gimana? Ya lu mute dulu noise-nya, fokus dulu ke voice-nya. Lu tuh mau ngapain sih? Gue pengen dagang empek-empek. Ya udah, lu pokoknya di Google, di YouTube lo cari semua tips peluang usaha empek-empek dan semua potensi usahanya, kegagalannya, resikonya lu gubek semua. Masalahnya lu nggak punya intention yang jelas. Lu cuman, ya gue dengerin, wah keren dia, keren. Habis itu besok, iya gue tahu kemarin gue bisa dengerin channel si A, si B, iya gue tahu nih gini. Tapi abis itu mau diapain? Lu tahu terus mau diapain? Kebanyakan tahu bikin lu jadi tahu digoreng, bro. Akhirnya lu nggak ngelakuin apa-apa karena banjir ya. Banjir informasi gitu loh. Nah, menarik sih. Karena kebanyakan memang orang-orang itu kan kalau ditanya, dia sendiri nggak tahu apa yang mau dia lakukan ya. Jatuhnya kan karena dia pengen cari. Sebenarnya kita juga ngelakuin fase-fase itu sih, bro. Benar, cuman maksud gue begini. Bedanya kalau gue dulu, gue mumpung lo lagi ngomong begini, gue datang dari background yang karena gue nggak tahu gue mau ngapain, gue jabanin segala macam yang datang ke gue. Kan gue nggak tahu. Coba lah tes semua. Gue lakukan dong. Lah sekarang lo kagak tahu, yang era sekarang nih kagak tahu apa yang lo mau, ditawarin milih-milih, lo sendiri nggak tahu apa yang lo mau. Nah ini kan kacau nih. Terus ditawarin kagak mau nyoba ya. Kagak mau nyoba. Ini sebenarnya generasi sekarang sih yang parah sih begitu sih. Iya, makanya dengan adanya podcast seperti ini, pembicaraan, semoga men-trigger, iya sih. Gue harus mengambil resiko untuk mencoba sesuatu yang mungkin nggak nyaman buat gue. Nggak nyaman karena lo nggak tahu. Yes, betul. Begitu lo tahu, lo confirm, bener nih nggak nyaman, confirm. Abis itu lo nggak usah masuk lagi di bidang itu. Gitu. Coba yang lain. Sampai ketemu yang cocok. Tapi ingat, sesuatu yang nyaman nggak akan bisa bawa lo ke tempat yang jauh. Sesuatu yang nggak nyaman bakal buat lo menjadi orang yang bisa melakukan hal-hal yang banyak orang nggak lakukan. Karena semua orang maunya yang nyaman. Betul. Jadi untuk mendapatkan yang lebih, lakukan yang semua orang nggak mau lakukan. Iya benar. Karena kalau semua orang ngelakuin itu, persaingan lu banyak, bro. Makanya sesimpel itu. Sebenarnya sederhana ya cara berpikirnya. Tapi waktu praktek kenapa rumit? Benar. Sometimes juga gitu. Kayak beberapa orang kan suka, gue ketemu juga beberapa di komunitas ya. Mereka kan lihat gue kayak, wah sekarang enak ya, passive income lu banyak ya gini-gini. Mereka lihat yang sekarang nih, 2025. Dia nggak tahu perjalanan dari 2011 sampai ke 2025, babak belurnya kayak apa, bro. Tapi meskipun mereka ngelihat sekarang enak ya lu, tapi kan
semakin kita reach to a level yang established, itu ada yang namanya different kind of risk. Betul. Yang orang lain nggak lagi watch. Iya, Gitu. betul. Yang dia cuman lihat, oh you have reached. Gue yakin makin lu main di bisnis yang putarannya 1M, risknya begini. Lu main di putaran 10M, risknya begini. Lu main di 100M, risknya begini. Lu main di 500M, risknya udah beda lagi. Lu main di 1T udah beda lagi. Kelihatannya stable aja. Tapi gamenya udah beda, opponents-nya udah beda. Betul. Itu gue ngerasain banget sih. Dari 20 kamar kos-kosan kita masuk awal, terus naik 30, 25, 50, 80. Ini the next-nya kita 80 lagi, terus ada 120. Ini gue ngerasain perbedaannya. Waktu kita manage 20 orang dalam satu gedung dengan 50 dan 80 itu jauh banget. Jauh banget kan? Jauh banget karena kepala yang lu urus dalam satu gedung itu jauh lebih banyak. Jadi kalau sekarang gua ngelola 80 kamar, banyak yang bilang kayak ngurus kos-kosan 5 kamar, 10 kamar sama 80 kamar mah sama. Cobain dulu aja ntar lu baru tahu. Tipe-tipe orangnya gimana. Iya, karena orangnya lebih banyak. Kita kayak ngurus, kita jadi Pak RT, Bro. Iya, oke. Gitu loh. Karena kita ngurus satu klaster jatuhnya. Iya. Dan itu susah banget gitu loh. Susah banget, lu nggak bisa yang terlalu kaku nggak bisa, terlalu santai juga nggak bisa. Betul. You have to find the balance. Betul, makanya kita harus bikin sistem sama SOP yang memang buat semua orang itu happy. Iya. Gitu loh. Minimal bisa diterima. Yes. Walaupun mungkin dia nggak suka nih dengan SOP nomor 11, tapi dia 1 sampai 10 dia terima. Iya. 1 dia nggak suka nih. Iya. Tapi dia terima 10. Iya. Nah, bikin dia akhirnya dicocok ya dia stay gitu. Iya. Nah, itu yang sebenarnya tadi rule of game memang berbeda. Yang orang lihat ya, sama aja lah kan ngurusnya begitu-begitu. Coba jalanin. Turnover karyawannya juga beda. Ngurusin satu sama lu build tim yang ngurusin satu gedung. Itu berbeda banget sih. Jauh banget gitu. Nah, terus apa sih insight yang paling penting dari buku lu yang lu harapkan waktu orang baca itu bisa dapet sebenarnya? Karena banyak kadang-kadang tuh yang buku yang ini ya. Iya. Kalau buku yang ini tuh insight-nya udah gue tulis di belakang nih, Bro. Nah, mantep. Problem are a part of life, facing them is an art of life. Nah, jadi kalau ada masalah harus hadapin nih, jangan kabur ya. Jadi masalah adalah bagian dari hidup. Menghadapi masalah adalah keahlian lu. Itu adalah art, seni gitu, seninya. Jadi menurut gue manusia itu diberikan problem itu agar dia bisa melatih seni hidupnya. Karena kalau orang hidupnya flat, nggak berwarna deh, Bro. Yes. Ya kan, dia kan harus ada tantangannya supaya ada. Kalau kata orang gini, kalau hidup lu biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Nanti kalau lu bikin buku biografi, Bro, ceritanya jelek, Bro, katanya. Iya. Jadi bisa diceritain gitu. Iya, jangan kan biografi, pas lagi di liang kubur itu orang-orang datang nanya gitu. Pas lagi diskusi, dia siapa? Ya dia itulah, pokoknya orang hidup aja gitu. Gak ada cerita yang dibahas di situ ya kan. Jadi ya begitu deh. Jadi tinggal ujung-ujungnya lu pengen jalanin hidup lu gimana. Gak setiap orang harus melewati roller coaster yang ekstrim. Tapi tiap orang itu memang akan menghadapi problemnya sendiri. Cuman buku yang gue bikin ini tujuannya memudahkan lu melihat satu problem dari berbagai perspektif. Karena kadang-kadang problem bukan problem, tapi cara kita melihat itu adalah problem utamanya. Yes. Sudut pandangnya tadi. Yes. Ya. Nah, ini kan buku lu tulis sendiri kan ya, Bro ya? Yeah. Bukan pakai ghostwriter. Nah, ada nggak momentum di mana lu ngerasa, aduh kayaknya gue nggak lanjutin nulis buku, atau memang lu udah dari awal gue lihat nih buku harus sampai bukan. Punya tantangan nggak tuh? Gue nulis buku bukan ini. Gue lagi nulis buku yang lebih kompleks. Dan gue masuk ke bab 3 kalau nggak salah waktu itu. Nah bab 3 itu lagi ngebahas ilmu reframing. Justru gue dapat ide dari situ. Gue lagi nulis buku berat banget. Ini mantar aja ya. Ini yang lebih dibutuhin banyak orang. Dan lucunya nih, ini ada satu, gue nggak tahu apakah gue satu-satunya penulis yang merasa begitu atau mungkin penulis buku lain pernah ngerasa.
Ini buku bukan hanya buku yang gue tulis buat orang lain. Today buku ini adalah guidebook buat gue juga, bro. Jadi gue itu kalau lagi stuck, kadang-kadang gue buka buku gue sendiri. Oh. Because it's so useful. Jadi memang didesain sekuat itu karena kita punya potensi lupa, bro. Yes, betul. Karena terlalu banyak kegiatan. Yes. Menarik. Nah, nih kalau kan dari beberapa bintang tamu gue kan kebanyakan udah seumuran gue juga nih, bro. Yeah. Banyak yang cerita itu kalau anak-anak muda sekarang tuh mentalnya nggak kuat, nggak strong, kagak tahan banting katanya, ya kan. Kena sedikit healing, ya kan. Kena sedikit resign, ya kan. Dia omongin dikit langsung diblok langsung kitanya. Nah, kalau menurut tuh pribadi gimana tuh, bro? Ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak generasi yang seperti ini? Gini, bro. Gue merasa gue bahasanya gini. Tingkat ego sama anxiety sama sensitivity di era sekarang itu makin tinggi. Karena apa? Karena kita nggak punya space. Kita nggak diajarin nunggu. Kita mau apa aja. Contoh, mau ngopi, buka aplikasi, pesen, dalam 20 menit kopinya datang. Di era kita mau ngopi, jalan, cari bajai mungkin, berangkat ke tempat kopinya, telepon temen dari rumah janjian, nggak pakai WA-WA-an, nanti ketemu di sana. Kadang temen satu datang habis 45 menit, kita nunggu kan, nunggu-nungguan gitu. Jadi the happiness of waiting is there. Now nggak ada. Jadi pesan buat anak-anak yang bukan anak-anak sih, pesan buat teman-teman yang merasa dirinya gampang emosi, gampang menyerah, cuman satu, kalau lu nggak berubah, lu akan diubah. Gitu. Menarik. Karena memang tadi juga menarik sih ya, yang lu bilang. Sebenarnya kita bukan, kalau gue mungkin lebih nambahinnya gini ya. Kita kan dalam proses menunggu tadi, sebenarnya itu ada satu hal yang lebih, mungkin gue sederhanain adalah untuk mendapatkan sesuatu waktu di zamannya kita, itu kita harus memperjuangkan sesuatu, harus ngelakuin sesuatu gitu. Nah, kalau zaman sekarang karena mindset adalah orang tuanya generasi kita tuh kadang-kadang kebanyakan pengennya udahlah kalau bisa anak kita jangan ngalamin kayak masa-masa kita deh. Nah, tapi sebenarnya itu nggak jelek, cuman caranya aja yang cuman itu secara nggak langsung bikin si anak ini jadi nggak ada effortnya buat memperjuangkan sesuatu yang mau dia dapatin, karena dia ngerasa mau ini ya udah nanti juga dibeliin mami, tinggal telepon mami. Lah kalau zaman kita dulu, bro, lu bantu ngangkat air dulu, pergi ke pasar ngambil sayur. Gue sampai sekarang begitu, kan? Anak gue pompa air, ya kan, gue masih inget tuh. Anak gue misalnya, lu mau jalan-jalan sama gue, misalnya gue bilang lu mau jalan-jalan sama Daddy, ya, oke. Nanti bantuin Daddy ya. Ngapain? Pokoknya ikut sama Daddy. Misalnya kita ada kamar sembayangan di lantai 3. Ya udah, gua ke atas kamar sembayangan, kita sembayangan. Yang biasa dia sembayangannya maunya cepet-cepet gitu kan. Ini gua bacain mantranya, misalnya yang biasa dia buru-buru 11 kali baca misalnya apa gitu ya. Gua bilang 33 kali, terus ada 3 mantra, berarti 99 kali dong. Dilakuin, bro. Dilakuin. Terus habis itu oke. Sebelum berangkat coba cek your toys. Toys berantakan nggak? Iya. Tidy up dulu. Terus cek sepatu lu rapi nggak, sendal. Jadi gue mau nungguin dan gue mau nemenin dalam proses itu, bukan cuma nyuruh ya, tapi be there with my child gitu. Tapi di situ mengajari dia, gue kalau mau berangkat, babe gue mau ajak gue mau beli mainan nih, babe gue lagi mau ajak gue. Ada hal-hal yang harus lo lakuin. Dan memang hal-hal itu tujuannya gue komplimen begitu dia tidy up, bersihkan. You feel good nggak? You feel good, ya udah. Jadi intinya di era sekarang konsepnya nggak kayak zaman dulu kita duer gitu. Di sekarang itu
Tapi itu yang bikin kita kalau jatuh masih mau bangkit, iya, bro. betul. Tapi sekarang minimal lu harus komplimen. Yes. Ya sekarang itu lu nggak ngapa-ngapain aja udah minta dikomplimen. Yes. Nah itu problemnya. Bener-bener. Makanya secara mental anak-anak generasi 90 ke bawah itu lebih kuat. Dan kita generasi terakhir yang kuat, bro. Iya. Maksudnya secara quantity. Iya, karena kalau gue perhatiin sekarang generasi yang sekarang ada sih yang beberapa yang mungkin kecipratan genetika angkatan kita tuh ada. Karena gue nemuin juga beberapa tim gue kan banyak kan anak-anak Gen Z juga tuh. Nah, gue lihat mereka ada beberapa yang mereka ulet karena kita karena masalah faktor di environment-nya. Yes, ekonomi dan family-nya mereka. Jadi mereka itu terpaksa harus ibaratnya apa ya? Harus masuk ke area tersebut karena situasi dan kondisinya mereka gitu loh. Nah, tapi itu juga yang bikin mereka akhirnya lebih kuat dibandingkan sama teman-teman yang seumuran sama mereka gitu loh. Jadi ada kalau menurut gue sih sekarang kalau dibilang nyari karyawan susah nggak? Sangat susah banget kalau buat gue sekarang. Ya, dan itu dilema banget karena di saat semua orang bilang lapangan pekerjaan tidak ada, menurut gue lapangan pekerjaan sangat terbuka luas, tapi pekerja kompeten yang tidak ada. Yes, betul. Jadi ada dua sudut nih. Ada pemilik lapangan pekerjaan yang too much demand. Gue mau hire graphic designer yang bisa video editing, yang bisa ini, bisa itu too much. Itu namanya you want too much but you want to pay little. Pay peanuts, get monkey dong. Tapi ada loh ruang yang tersedia untuk lu, tapi elunya harus kompeten. Karena kompetensi di sini kan bukan soal lu lulusan mana. Yes, lu bisa kerja kagak. Lu punya desire to work, desire to learn, desire to be good. Nah, itu. Benar. Nah dan sometimes gini, kadang-kadang mereka itu merasa gini, gue udah kuliah mahal-mahal, ya kan? Gua kuliah udah sekian tahun, ya masa iya gue dibayar gaji segitu? Lah karena mindsetnya mereka ini yang menurut gue ya tadi ya mungkin berbeda ya bro. Kalau mindset kuliahnya kan brand. Yes. Nah, tapi mindset gue waktu itu adalah gini, kalau kita zaman dulu diajarin sama orang tua kita diajarkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Kalau di keluarga gue ya. Jadi mindsetnya itu selalu ditanamin adalah lu kerja, lu belajar. Lu kerja, lu belajar. Iya. Yes. Kalau zaman sekarang kagak. Lu kerja, lu cari duit yang gede. Lu kerjain, lu belajar gimana cara kerjain gitu. Iya. Cari yang duitnya paling gede. Nah, kalau kita enggak. Kalau zaman dulu udah lu kerja aja. Tapi mah gajinya kecil, enggak apa-apa lu kerja aja. Yang penting masih karena zaman dia betul. Zaman kita tuh kita dipaksa untuk menjadi seorang entrepreneur. Lu belajar dulu aja. Tough, diajarin untuk yes, betul. Lu belajar dulu kenapa? Karena kalau di rumah lu nggak ngapa-ngapain sama aja lu dapat nothing gitu. Mending lu keluar, lu belajar, lu dapat ilmu, lu dapat duit buat makan lu juga gitu. Dibanding lu numpang makan di rumah begitu. Ya. Nah, tapi anak sekarang berbeda mindsetnya. Ngapain gua gaji kecil, mending gua nggak usah kerja. Nah, berbeda kalau zaman kita dulu kita ditendang keluar biar kita kenal dunia luar. Biar kita belajar gitu. Sense of responsibility. Jadi rasa tanggung jawab terhadap diri itu makin hari makin mengecil. Karena dengan adanya exposure social media dan sebagainya, itu ada dua aspek yang keren bro. Dua aspek yang bukan keren. Dua aspek yang bisa jadi keren, bisa jadi enggak. Satu, menjadi tempat di mana ngelatih jiwa kompetitif lo. Jadi lu meng-compare diri lu sama yang lain agar lu lebih kompetitif. Kedua, lu jadi melempem karena merasa semua orang lagi doing it and I want to be different. Jadi itu yang menurut gua pentingnya rasa tanggung jawab ke diri, bukan ke orang. Kayak setiap hari itu orang tuh sekarang dibombardir konten tuh cuman main di dua, be selfish atau be selfless. Nah orang confused, when to be selfish, when to be selfless. Benar. Tapi the problem adalah sekarang ada beberapa juga karena dia nggak paham hal tersebut, akhirnya dia mengikuti standarnya mereka.
bukan jadi dirinya lagi nih. Yes. Tapi gue menjadi si idola lah kita anggap ya, si idola gitu. Oh idola gue ngelakuin oke lah gue ikutan. Padahal mungkin dia nggak kompeten di hal tersebut gitu, tapi dia maksain gitu. Nah, dan akhirnya dia fail dan dia akhirnya depresi. Itu yang banyak terjadi sekarang gitu. Sedih banget sih memang ya. Nah, cerita hal-hal tersebut nih. Kalau misalkan nih ada suatu momentum lu bisa back lagi ke umur lu waktu 20-an. Apa sih hal yang lu pengen lakuin waktu di umur 20-an? Mungkin gue udah di titik dimana gue nggak berani balik lagi ke umur gue yang 20-an. Karena menurut gue apa yang gue belajar sekarang itu karena apa yang gue lakukan saat itu. Kalau tadinya gue mungkin lebih terarah, mungkin gue nggak punya ilmu yang gue punya sekarang. Berarti kalau nggak jadi bonek lagi ya bocah nekat ya. Jadi menurut gue udah di titik bersyukur karena jalan yang terjadi dalam hidup gue itu memang membentuk gue yang sekarang. Gue tuh orangnya gini, you cannot define, lu nggak bisa define your future from your past. You can define your future from now, not from the past. Oke, gimana? Berarti sebenarnya tiap orang mungkin ya dia nggak bisa nih ngerubah kejadian di masa lalunya dia ya, kurang lebih kan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dia mau ke depannya lebih baik itu bisa dengan action sekarang. Beresin dari hari ini. Yes, betul. Dari saat ini. Iya. Bukan nunggu nanti gitu. Bukan cerita masa lalu lah ibaratnya, tapi apa yang akan dilakukan hari ini biar ke depannya bisa lebih baik. Gue pegang quote, bro. Ada satu quote yang gue pegang. Quote ini dari bahasa Inggris, tapi pemahaman yang gue ambil tuh begini. Jadi ini quote dulu nyokap gue pernah bilang, lu jangan sembarangan ngejudge orang, termasuk judge diri kita, karena kita hampir setiap hari ngejudge diri kita juga, judge cara kita berpikir. Dia bilang every thief, setiap pencuri itu punya masa depan, setiap pendeta punya masa lalu. Jadi dia bilang pendeta mungkin masa lalunya pencuri, tapi dia tobat dia jadi pendeta. Ini dalam nih. Pencuri, jangan lo judge dia pencuri. Mungkin one day dia tobat, dia jadi pendeta. Artinya ini definisi dari buruk jadi baik. Yang baik jangan lo pikir baik. Mungkin dulunya dia buruk. Tapi dia tobat lah. Dia tobat. Gitu. Dengan pemikiran seperti itu, jadinya kita jadi nggak sibuk mikirin orang, sibuk mikirin diri sendiri aja. Gue ini sekarang baik atau buruk gitu. Kalau buruk ya perbaiki. Kalau baik jadi lebih baik. Udah gitu. Menarik. Nah, terakhir nih bro, what's the next yang bakal lu lakukan project dan misi besar? Tentunya ya selain tadi Big Thinkers untuk mengedukasi ya. Ya tentunya gue akan aktifin lagi Mindset Merdeka. Gue masih lagi nulis beberapa buku. Oh ada lagi nih berarti selain si karena gue memang ada seriesnya. Udah gini aja tuh ada seriesnya bro. Jadi gue ada pendalaman-pendalaman tentang leadership, pendalaman tentang komunikasi dan sebagainya. Tapi tipis-tipis aja. Maksudnya jadi ya udah pokoknya bukunya tuh practical banget lah, practical knowledge. Tapi yang lebih insightful lagi, based on my pengalaman. Dan memang gue mainnya di ranah pengalaman gue. Dan seterusnya gue akan coba kembangin Big Thinkers juga menjadi lebih besar lagi agar bisa memberi dampak yang lebih besar. Luar biasa. Dan gue tunggu kehadiran lo juga buat episode gue ya kan. Oke, siap. Aman lah kalau itu lah. Oke, thank you banyak bro. Cuman gue ada ini nih last question sih. Ini sebenarnya personal sih. Nah, lu kan sebenarnya kalau kita lihat nih, kita ngomong ya, lu udah jadi CTO di dunia profesional. Sebenarnya harusnya kan zona lu udah nyaman nih. Kenapa sih lu pengen keluar lagi buat bikin si Big Thinkers ini? Apa karena faktor kalau duit kan nggak mungkin, gua rasa cukup lo pasti jadi CTO mah. Apa yang bikin lu secara personal pribadi lu ngegebu-gebu banget nih gua harus bikin ini nih? Oke, kita nggak bicara cuan ya. Salah satu misi terpendam gua adalah mengupgrade mindset orang Indonesia. Oke, kenapa tuh? Ya menurut gua pokoknya bangsa yang rakyatnya mindsetnya udah growth, udah di level, udah di tracknya growth.
ekonominya akan naik, kesejahteraannya akan baik. Hmm. Gua nggak bisa mengharapkan pemerintah melakukan itu dengan sendiri. Gua nggak bisa berharap sebuah institusi sekolah yang mewah melakukan itu sendiri. Tapi gua anggap banyak orang mungkin punya misi yang sama. Banyak orang dengan cara narasi yang berbeda-beda. Gue pengen menjadi salah satu kontributor kepada human life. Gitu. I can help myself, and if I can help others, why not? Oke, mantap banget gitu. Thank you banyak bro buat waktunya bro. Thank sampai you juga jumpa udah di diundang. podcast lu. Oke guys, sampai jumpa. Nanti buat teman-teman atau sobat Casey Talk yang mau beli buku ini, nanti aku kasih linknya ada di deskripsi atau bisa langsung cek Instagram lu bro. Yes, mungkin. bisa. Ya di apa bro namanya? Ada nanti di deskripsi. Oke, nanti langsung. Deskripsi. Pokoknya jangan lupa di follow. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.